Perkenalkan, saya Elsie Jayanti Borunapti Tepulu dengan NIM 210421339 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fazri, SAP, MPA. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh hukum publik dan hukum privat. Definisi hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan, atau dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum warga negaranya. Adapun jenis-jenis hukum publik, yang pertama adalah hukum administrasi negara, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum pidana, yang keempat adalah hukum tata negara. Contoh hukum publik yang pertama adalah hukum administrasi negara. Ini itu adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas terhadap negara. Contohnya aturan sebuah tata cara pemberi pelayanan terhadap masyarakat dan aturan tentang pembentukan badan dan komisi-komisi pemerintahan. Contoh hukum publik yang selanjutnya adalah hukum internasional, yakni hukum yang berkaitan dengan negara yang pertama dengan negara yang lainnya. Misalnya Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di kota San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Manusia tersebut merupakan dokumen tertulis pertama mengenai hak asasi manusia yang diterima oleh semua negara. Oleh karena itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut Deklarasi HAM Universal tahun 1948 sebagai pencapaian standar bersama bagi semua orang dan bangsa di dunia. Contoh hukum publik yang selanjutnya adalah hukum pidana. Misalnya kasus Antasari Azhar, yakni seorang mantan ketua KPK divonis selama 18 tahun lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain pada tanggal 14 Maret 2009. Contoh hukum publik yang terakhir adalah hukum tata negara. Contohnya, perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 255 KPTS KPU tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009. Selanjutnya adalah definisi hukum privat. Hukum privat adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, di mana hal ini berfokuskan pada kepentingan perorangan. Adapun jenis hukum privat yang pertama adalah hukum perdata. Hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan keluarga dan pergaulan dalam masyarakat. Hukum yang selanjutnya adalah hukum dagang. Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain mengatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Contoh hukum privat. Contoh hukum privat yang pertama meliputi hukum perdata, yakni hukum perkawinan terletak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua hukum waris, yang ketiga hukum kekeluargaan, yang keempat hukum perikatan, kelima hukum kekayaan, keenam hukum perceraian, dan yang terakhir hukum pencemaran nama baik. Contoh kasus yang sering dilihat adalah kasus Ruben Onsu lagi yang melaporkan akun channel YouTube dengan inisial Z karena telah menuding restoran miliknya menggunakan pesugihan. Akun channel YouTube inisial Z ini dianggap juga telah mencemarkan nama baik dan merugikan usaha yang dikelola oleh Ruben. Oleh karena itu, pihaknya mengurus dan melaporkan ke pihak berwajib. Akun channel YouTube pun dikenai pasal pelanggaran Undang-Undang ITE yang nantinya akan ditelusuri dan akan didalami. Contoh hukum privat selanjutnya adalah hukum dagang.
merupakan seorang pengusaha yang membuat sebuah produk baru. Kemungkinan produk tersebut menjadi barang dagangannya. Pak Ali membuat merek atau desain logo merek produknya yang ternyata sama dengan merek perusahaan lain yang lebih awal dan lebih dahulu terdaftar di dalam aturan tentang ketentuan membuat logo atau barang, dan perbedaannya hanya terdapat pada nama produknya saja. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih awal mendaftarkan akan merasa produknya dirugikan karena merek atau logo produknya ditiru oleh perusahaan lain. Tentunya akan dapat menjatuhkan nama baiknya. Dalam kasus di atas, Pak Ali telah melanggar aturan mengenai pembuatan merek dagang. Bagaimana yang telah dibuat aturan dalam undang-undang, Pak Ali telah melakukan logo atau merek produk yang sama dengan logo perusahaan lain. Maka dalam kasus ini, Pak Ali telah melanggar hak cipta dan perusahaan yang tersebut berhak mendapatkan keadilan atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Jadi, perusahaan tersebut dapat menggugat atau menuntut Pak Ali tentang peniruan logo. Adapun persamaan hukum dagang dan hukum privat yang pertama, sama-sama memiliki sanksi hukum di mana bisa diterapkan bagi setiap pelanggarnya. Yang kedua, sama-sama dapat menjadikan peraturan hukum untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Di samping persamaan tentu akan ada perbedaan. Perbedaan hukum publik dan hukum privat yang pertama dari bidang pengertian. Hukum publik merupakan suatu hukum di mana mengatur hubungan antara warga negara di negara tertentu, di mana berhubungan dengan negara serta alat perlengkapan yang mengatur negara tersebut. Sedangkan suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, di mana hal ini berfokuskan pada kepentingan perorangan disebut hukum privat. Aspek yang kedua meliputi fokus pengkajian. Hukum publik fokus terhadap masalah kemaslahatan ataupun manfaat, sedangkan hukum privat cenderung fokus terhadap masalah hubungan pribadi ataupun hubungan individu. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional, sedangkan ruang lingkup hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Berdasarkan pertahanan hukum publik dipertahankan oleh negara serta pemerintah di mana bersifat aktif, sedangkan hukum privat dipertahankan oleh individu serta pemerintah bersifat pasif. Yang kelima, berdasarkan tuntutan untuk pelanggar. Hukum publik tuntutan diberikan oleh jaksa, sedangkan hukum privat tuntutan diberikan oleh pihak yang menggugat. Sekian dan